Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang kesalahan yang sering terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada tahun 2024. Namun sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini adalah rumus penting dalam penghitungan suara ya, baik pada pemilu maupun pilkada. Nah, ini adalah rumus pentingnya dalam pengisian model C hasil nanti ya. Jadi di sini rumusnya adalah jumlah pengguna hak pilih itu sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, sama juga dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Nah, ini rumus pentingnya ya Bapak dan Ibu yang harus diingat. Jika ada yang tidak sama, misal jumlah pengguna hak pilih 50, jumlah surat suara yang digunakan 49, jumlah surat suara yang sah dan tidak sah ada 49. Nah, ini kemungkinan ada kesalahan ya. Letaknya di mana itu harus kita cari tahu ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, kesalahan yang pertama adalah yang sering ditemukan pada saat pemungutan ataupun penghitungan suara ya. Yang pertama adalah jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan daftar hadir. Nah, daftar hadir ini sebagai acuan bahwa pengguna hak pilih artinya pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya. Makanya di aplikasi Sirekap, daftar hadir itu diupload Bapak dan Ibu sebagai bukti bahwa itu adalah kehadiran pengguna hak pilih ya dengan melakukan tanda tangan di daftar hadir. Nah, di sini untuk yang pertama, pengguna hak pilih lebih banyak daripada data yang ada di daftar hadir. Nah, ini berarti ada pemilih yang tidak mengisi daftar hadir ya. Kemungkinan ada pemilih yang tidak mengisi daftar hadir. Lakukan pengecekan pada surat pemberitahuan disandingkan dengan daftar hadir atau dengan DPT yang sudah ditandai oleh KPPS 4. Silahkan dilakukan pengecekan ya by name untuk data pemilih ya dengan C pemberitahuan ya. Nanti dihitung C pemberitahuannya, kemudian sandingkan dengan daftar hadir, atau bisa menggunakan DPT ya yang dilakukan atau ditandai oleh KPPS nomor 4 itu. Silahkan dicek, harusnya ditemukan ya, harusnya ditemukan pemilih yang tidak mengisi daftar hadir. Kenapa bisa tidak mengisi daftar hadir? Nah, ini kemungkinan pemilih tersebut karena biasanya kalau pagi hari ya semua pemilih itu ingin segera melakukan atau menggunakan hak pilihnya sehingga berdesak-desakan ya. Makanya peran Linmas di sini ya di pintu masuk itu sangat penting sekali untuk mengatur ya agar berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang kedua, pengguna hak pilih lebih sedikit daripada data yang ada di daftar hadir. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Nah, kemungkinan ada pemilih yang salah memasukkan surat suara pada kotak suara atau semua dimasukkan ke dalam satu kotak suara. Nah, dalam pemilihan atau pilkada kali ini, kita tahu bersama bahwa yang kita pilih adalah gubernur dan bupati ya atau wali kota, jadi kotak suaranya nanti ada 2. Nah, ada kemungkinan bahwa pemilih ini memasukkan surat suaranya ke dalam satu kotak suara. Misalnya kita melakukan penghitungan pada pemilihan gubernur di kotak gubernur, namun ditemukan ya, jadi surat suaranya ini sedikit ya, atau kurang 1 misalnya. Nah, maka ini kita tidak bisa melakukan perekapan langsung, maka kita harus menunggu kotak berikutnya untuk dibuka dan dihitung ya. Nah, kalau kita temukan di sana berarti clear masalahnya ya. Jadi ada surat suara yang disalah dimasukkan atau dimasukkan semua ya ke dalam kotak yang lain seperti itu. Kemudian pastikan pemilih tidak tanda tangan 2 kali pada daftar hadir. Bisa jadi ya ketika tanda tangan ternyata bukan namanya. Nah, dia pindah lagi, tanda tangan lagi di namanya
yang sebetulnya. Nah, nama yang satu sudah tanda tangan tidak dihapus. Nah, maka itu nanti akan terhitung 2 kan di daftar hadir. Ya, kebetulan misalnya pemilih yang salah tanda tangan itu tidak hadir, ya. Ditandatanganlah oleh pemilih ini, padahal salah, dia pindah lagi ke namanya yang betul. Nah, kan ada 2 tanda tangannya. Jadi pastikan tidak ada pemilih yang tanda tangan 2 kali pada daftar hadir. Kemudian pastikan tidak ada pemilih yang sudah mengisi daftar hadir, pulang tapi tidak kembali lagi untuk memberikan suaranya. Misalnya ada pemilih ya yang sudah memberikan C pemberitahuan kemudian mengisi daftar hadir, kemudian menunggu di dalam TPS. Namun karena ada hal misalnya dia keluar pulang ya, tetapi sampai pemungutan suara ditutup ya, sampai selesai tidak datang lagi ke TPS. Padahal datanya sudah masuk di daftar hadir. Dia sudah mengisi daftar hadir, C pemberitahuan sudah diberikan, namun ya dia tidak memberikan suaranya karena pulang tadi ya, sampai pemungutan suara selesai dia tidak kembali lagi. Nah, itu pasti akan berbeda ya, pengguna hak pilih dengan data yang ada di daftar hadir. Nah, kemudian menyandingkan daftar hadir dengan DPT yang sudah ditandai dan C pemberitahuan ya. Kemudian yang kedua, Ketua KPPS menyebutkan suara sah dan tidak sah terlalu cepat, sehingga ada yang belum tercatat pada C plano. Nah, ini juga sering terjadi ya. Jadi Ketua KPPS ingin segera selesai pada saat penghitungan suara, menyebutkan suara sah dan tidak sah itu terlalu cepat, sehingga pada C plano ya oleh anggota KPPS belum sempat dicatat ya, sudah menyebutkan yang lainnya lagi ya. Nah, sehingga ini pasti akan ada timbul ya ketidaksesuaian. Jadi untuk Ketua KPPS santai saja, tidak perlu buru-buru ya. Kalau ada kesalahan nanti kan kita lama lagi untuk menyelesaikannya, untuk mencari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, pengisian pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%. Kenapa yang sering terjadi penulisan di sini ya? Nah, harusnya memang surat suara yang diterima oleh KPPS itu sejumlah DPT ditambah 2%. Misalnya sebagai contoh 502 misalnya ya, itu harusnya. Jadi jumlah DPT ditambah 2% harusnya 502 surat suara misalnya ya. Ternyata yang diterima hanya misalnya 500 saja ya. Tidak ada tambahan 2% misalnya, atau 2%-nya kurang. Nah, maka Bapak dan Ibu catat saja di kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan apa adanya ya, artinya berapa yang diterima. Tulis saja ya. Tidak mesti harus sesuai dengan yang ada di sini ya, atau sesungguhnya ya. Nah, kemudian ditulis apa adanya, cantumkan di surat kejadian khusus ya, atau catatan kejadian khusus. Cantumkan ya bahwa surat suara yang diterima harusnya ya sejumlah DPT tambah 2% sekian, tetapi yang diterima ya oleh KPPS hanya sekian-sekian ya. Jadi dituangkan dalam model kejadian khusus ya, pada catatan kejadian khusus. Kemudian yang keempat, kejadian khusus yang terjadi selama pemungutan dan penghitungan suara tidak langsung dibuatkan surat kejadian khususnya. Nah, ini harusnya Bapak dan Ibu KPPS nanti pada saat pemungutan maupun penghitungan, ketika ditemukan ya hal-hal ya sekiranya di luar jalannya pemungutan dan penghitungan suara ya, itu harus kita cantumkan dalam catatan kejadian khusus ya. Contoh misalnya ketika ada surat suara yang salah memasukkan surat suara pada kotak suara. Nah, itu kita pada saat pemungutan suara langsung buat catatan kejadian khususnya, agar nanti ketika penghitungan suara kita sudah tahu ya bahwa misalnya ada surat suara yang salah dimasukkan dan hal-hal lain ya yang sekiranya harus dibuatkan catatan kejadian khususnya. Kemudian yang kelima, KPPS 6 yang tugasnya mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara pada kotak suara sesuai jenis pemilihan, ini lalai atau kurang fokus ya. Jadi KPPS 6 yang tugasnya menjaga kotak suara ya,
harus betul-betul fokus ya, mengarahkan pemilih agar memasukkan surat suara yang sudah dicoblos sesuai dengan jenis pemilihan. Kalau misalnya gubernur, masukkan ke dalam kotak suara gubernur. Kalau bupati atau wali kota, masukkan sesuai dengan kotak suaranya. Jangan sampai ada ketukar ataupun hanya dimasukkan dalam satu kotak suara. Nah, itulah Bapak dan Ibu di kesempatan kali ini yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.